Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan, di mana hari ini Tuhan izinkan kita boleh jumpa lagi dalam program Renungan Pagi. Sebelumnya mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Sebelum kami menjalani kehidupan kami di hari baru, kami mohon kiranya Tuhan boleh menolong kami, boleh menaruh kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami, supaya sebagai umat-umat Tuhan kami menjalani kehidupan kami sungguh di dalam bimbingan dan tuntunan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami merindukan piala kuasa-Mu boleh menolong kami. Pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus buka hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar dapat memahami, mengerti tentang apa yang Kau mau dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk hari yang baru ini, kami akan mendengar renungan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan. Saudara, Tuhan telah menetapkan kita setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan ingin supaya hidup kita juga boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Untuk itu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama belajar dan memahami tentang tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, hal yang pertama yang kita perlu mengerti dan pahami dalam hidup kita, bahwa tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan adalah mengasihi sesama. Tuhan berkata di dalam ayat firman Tuhan tadi bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, ini tugas kita. Ini tanggung jawab kita. Sebagai murid-murid Tuhan, kita harus saling mengasihi. Kita harus bisa mengasihi sesama kita. Saudara, memang mengasihi itu bukanlah hal yang mudah. Ya, tidak semudah orang untuk
berbicara. Kalau orang berbicara mudah sekali. Tetapi mempraktekkan kasih itu bukan hal yang gampang, saudara. Ya. Nah, kecenderungan kita sebagai anak-anak, sebagai manusia, kita lebih mudah, kita lebih gampang untuk mengasihi orang-orang yang ya mungkin seirama dengan kita. Mungkin satu suku, mungkin satu gereja, ya, mungkin satu agama, ya. Apalagi saudara, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, ya, satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa mengasihi sesama, kita harus sadar bahwa kasih itu ya adalah buah dari Roh Kudus. Kasih itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal yang ke-5 di sana, firman Tuhan berkata, buah roh adalah kasih. Saudara, kalau kita mau mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan ini merupakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, maka kita harus minta supaya Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memampukan kita, karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup, saudara. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya saya mengasihi saudara saya, ya, kalau saya mengasihi katakanlah orang yang sejalan dengan saya, apa istimewanya? Ya, memang itu firman Tuhan, kita harus mengasihi semua orang. Tapi saya ingin mengatakan di sini bahwa kalau mengasihi seperti yang tadi saya katakan, ya, orang-orang yang mungkin satu pemahaman dengan kita, mungkin orang-orang yang satu suku dengan kita, itu tidak terlalu sulit, saudara. Ya, tapi ketika kita harus mengasihi orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, nah itu yang menjadi persoalan. Tidak seorang pun bisa melakukan itu kalau hatinya tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, kalau hidupnya belum di dalam kendali kuasa Roh Kudus, belum dalam kendali Tuhan, saudara. Karena memang itu merupakan hal-hal yang sulit. Saudara, mengasihi, saya sudah katakan tadi, kalau cuma diucapkan, ya, dalam artian secara verbal, kata-kata, mungkin tidak sulit, ya. Tetapi mengasihi yang seperti diajarkan oleh Tuhan, ini yang kita perlu belajar. Sebab itu minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberi kemampuan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, di sana firman Tuhan berkata, ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang kedua,
tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan adalah berbuah lebat, berbuah banyak, ya. Saudara, buah, pengertian buah yang saya pahami dari firman Tuhan ada dua. Yang pertama adalah buah pertobatan kita, ya. Setelah kita percaya Yesus, kita dilahirkan baru, saudara, maka ada satu kehidupan baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sikap perbuatan kita, ya, diperbaharui oleh Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga buah pertobatan ini lebih menunjukkan kepada kita tentang apa yang kita hasilkan dari kehidupan kita setelah kita percaya kepada Yesus. Harus ada perubahan. Sebelum kita mengenal Tuhan dan setelah kita mengenal Tuhan, hidup kita harus berubah. Ya, ada perbedaan, ada perubahan di sana. Saudara, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari akan hal ini. Kalau saudara sebagai pegawai, entah di kantor pemerintah, sebagai ASN, saudara sebagai pegawai swasta, bekerja di perusahaan, ya, perusahaan apa saja, saudara. Kalau saudara mungkin sebagai pengusaha, membangun usaha, mungkin dengan toko, dengan usaha mebel, dengan usaha apa saja, saudara, maka kehidupan saya dan saudara harus berubah. Kita harus tunjukkan, ya, dengan kehidupan yang ada, supaya orang lain bisa melihat dan nama Tuhan dipermuliakan, ya. Yang kedua, saudara, adalah buah pelayanan. Paulus dalam suratan 1 Tesalonika di sana menuliskan pasal yang kedua, 1 Tesalonika pasal yang kedua, saudara-saudara, di sana dikatakan ayat yang ke-7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Paulus memposisikan dirinya sebagai ibu, sebagai bapa. Bagi siapa? Bagi anak-anak rohaninya, orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus melalui pelayanan Paulus. Bertobat. Saudara, Paulus melayani mereka, memelihara jiwa mereka dengan memberikan nasihat, ya, merawati, dikatakan firman Tuhan, menasehati dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan dengan buah pelayanan itu. Saudara, Tuhan mau hidup kita juga seperti Rasul Paulus, ya. Kita harus berbuah melalui hidup kita, ya, melalui pekerjaan kita, melalui hidup rumah tangga kita, melalui karakter hidup pribadi kita, ya, melalui pelayanan kita harus jadi berkat.
Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari akan hal ini, hidup kita jadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan tentu pasti ya, Tuhan akan senang ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat berbuah lebat sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Yang ketiga, saudara, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Ini tugas, saudara. Ini tanggung jawab kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Saudara, ayat itu diberikan kepada murid-murid Tuhan. Tuhan menyampaikan itu sebelum atau sementara dia naik, ya, dia menyampaikan itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu sebabnya di ayat 4 ayat 5 Tuhan berkata, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima janji Bapa. Saudara, hari Minggu besok kita bersama-sama akan memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan, yang kita sebut sebagai hari Pantekosta, ya, hari Pentakosta, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memperingati akan hari di mana Allah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya bagi kehidupan gereja, sehingga melalui kuasa itu rasul-rasul menyaksikan, bersaksi tentang nama Yesus dengan berani. Mereka tidak takut, mereka bersaksi dengan kuasa, saudara. Banyak mujizat terjadi. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta dicelikkan matanya, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan yang mati dibangkitkan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Saudara, kita harus bersaksi, memberitakan nama Yesus. Kuasanya akan menyertai kita, kuasanya akan dicurahkan bagi kita di tengah-tengah pelayanan kita. Saudara, itu sebabnya melalui kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memahami betapa kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai murid-murid Tuhan. Ada 3 hal yang kita perlu pahami dengan baik. Yang pertama, mengasihi sesama. Yang kedua, berbuah lebat. Dan yang ketiga, bersaksi bagi Kristus. 3 hal ini biarlah mendorong kita, memotivasi kita untuk kita menyadari sungguh akan tugas dan tanggung jawab kita. Sekalipun mungkin saudara sibuk di kantor, saudara mungkin begitu banyak pekerjaan, tapi ingatlah 3 hal ini, karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita
di sepanjang hari ini, dan firman-Nya senantiasa membimbing hidup kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bahwa oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami diizinkan Tuhan untuk dapat menjalani hidup kami di hari yang baru ini. Firman-Mu telah disampaikan buat kami, biarlah Tuhan tolong kami sehingga kami menyadari sungguh akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid-murid Tuhan. Kami tidak tinggal diam, tapi kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kendati pun sulit, ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan kami harus hadapi, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menolong dan membimbing kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu, dan melaluinya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jadikan kami berkat melalui kehidupan kami, baik di kantor, di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kami. Tuhan, biarlah hidup kami benar-benar menjadi hormat dan kemuliaan buat nama Tuhan. Terlebih di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan ini, kami benar-benar dapat mengaplikasikan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan buat kami di pagi hari ini, menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terus tolong dan pimpin langkah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut hari yang baru penuh dengan sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.